Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-laki Mengejar Mimpi. Dalam seri ke-143 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Ani Ruslianti sebagai Ibu Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti marah sekali. Dia merasa ilmunya, kekuatannya diremehkan oleh Rasemi. Dia lalu menantang sahabatnya untuk bertarung. Rasemi tersenyum. Dia menerima tantangan Rakuti. Tapi sebelumnya dia mengajak Rakuti minum tuak di ruangan pendopo rumahnya. Ayo Rakuti, secangkir lagi, ayo. Rasmi, kau juga harus minum. Supaya kau tidak menyesal sebelum pertarungan nanti. Aku sudah minum. Sekarang giliranmu, Rakuti. Minumlah, ayo. Ya. Ini adalah cangkir yang kelima. Nikmat sekali. Ya, kau memang hebat, Rakuti. Kau tidak hanya mempunyai pukulan yang dahsyat, tapi rupanya kau juga jago minum tuak. Ya! Oh.
Aku memang hebat. Aku mempunyai ilmu pukulan yang dahsyat. Kau boleh tidak percaya, Rasemi. Tapi nanti kau akan melihat buktinya. Hei, lihatlah. Lihatlah Rakuti. Lihatlah Rakuti si perkasa ini. Hei, Wong-wong Majapahit. Majulah kalian bersama-sama. Dan kau Jaya Negara, Raja Busuk. Jangan kau bersembunyi di belakang singgasana. Keluarlah. Rakuti menantangmu. Akulah nanti yang akan menjadi raja. Akulah nanti yang akan menjadi orang yang paling berkuasa di seluruh bumi Majapahit. Semua orang harus berlutut di hadapanku. Semua orang harus menyembah kepadaku. Kekuatanku melebihi kekuatan Batara Siwa. Keperkasaanku melebihi keperkasaan Batara Brahma. Dengar! Dengar semuanya. Ini bukan sekedar omong kosong. Rakuti tidak sedang memual di hadapan kalian. Dengar. Buka telinga kalian baik-baik. Rakuti akan bicara pada kalian. Jaya Negara tidak pantas duduk di atas tahta. Raja Busuk itu harus singkir. Harus disingkirkan. Ditepak dari istana. Ditendang jauh-jauh dari Majapahit. Akulah yang pantas duduk di atas tahta. Siapa berani menantang Rakuti? Siapa berani menentang Rakuti? Kau berani menentang aku. Majulah. Maju kemari. Biar ku remukkan tulang kepalamu. Biar ku pukul kau menjadi abu. Mana ada yang berani, kecuali mereka yang sudah bosan hidup. Rakuti, barangkali kau ingin menambah secangkir lagi, Cangkir yang ketujuh. Cukup. Cukup, Rasemi. Dengar. Kalau Rakuti sudah menjadi raja nanti, Majapahit akan mengalami kejayaan. Aku akan menggilas kaum pembangkang. Aku akan menumpas kawanan perampok. Aku akan membasmi perusuh-perusuh kota. Majapahit akan menjadi sebuah negeri yang aman, tentram, subur, makmur gemari Palo Cinawi. Siapa yang tidak percaya? Angkat tanganmu. Angkat. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Semua orang akan percaya kepadaku. Semua orang akan berkata, "Ya." Setiap kali aku mengemukakan pendapatku. Tak ada yang berani berkata, "Tidak." Itulah kekuasaan seorang raja. Rasemi. Apa, Rakuti? Kapan kita akan bertarung? Aku sudah siap, Rakuti. Tapi janganlah kita bertarung di sini. Mari kita turun ke halaman. Bagus. Bagus sekali. Awas kau, Rasemi. Jangan lari tunggang langgang. Aku akan menghancurkan kepalamu. Dan kau tidak akan berani sombong lagi di depanku. Ya! Di mana Rasemi? Di mana Rasemi? Aku di sini, Rakuti. Aku di depanmu. Apa kau tidak bisa melihatku dengan baik, Akan kupukul kau, Rasemi. Akan kuhancurkan kesombonganmu. Lihat. Lihatlah. Ini pukulan Aji Segoro Geni.
Ya! Rakuti, bagaimana? Bagaimana? Karena mabuk berat, setelah minum 6 cangkir tuak, akhirnya Rakuti roboh tak berkutik lagi. Dia tidur mendengkur di pendopo rumah kediaman Rasemi. Rakuti terkejut ketika bangun. Di mana aku ini? Kepalaku masih berat sekali. Apa yang telah terjadi? Di mana aku sekarang ini? Kurang ajar. Pasti ini perbuatan Rasemi. Dia telah memperdaya aku. Setan alas. Rasemi! Rasemi! Jangan main-main! Apa yang telah kau lakukan padaku? Coba terka, Rakuti. Sekarang ini kau berada di mana? Berdebah! Setan belang! Kau curang. Kau licik, Rasemi. Kau sengaja membuatku mabuk. Lalu kau masukkan aku ke lubang sumur ini. Kurang asam. Aku telah tertipu. Rasemi licik. Rasemi curang. Aku bukannya curang padamu, Rakuti. Aku hanya sekedar berbuat sesuai dengan akal dan pikiranku. Berdebah. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Tidak. Aku belum kalah. Aku belum kalah, Rasemi. Sekalipun aku sudah kau cemplungkan di tempat ini, aku belum kalah. Lihat! Awas, Rakuti. Kau jangan main-main. Kalau kau memukul dinding sumur mati ini, kau sendiri yang akan celaka. Dinding sumur akan roboh dan kau akan terkubur di dalamnya. Berdebah! Sial! Aku telah ditipu. Bagaimana kau bisa melakukan semua ini kepada sahabatmu, Rasemi? Rakuti, aku hanya sekedar ingin membuktikan bahwa kekuatan bukanlah segala-galanya. Kau masih membutuhkan yang lain. Itulah akal sehat, Rakuti. Tapi kau sudah berbuat licik kepadaku. Kalau kau tidak berbuat curang, kau mau bertarung secara jantan. Kau tidak mungkin dapat mengalahkan Rakuti. Rakuti, bagaimanapun juga, apapun juga yang kau katakan, sekarang kau sudah kalah. Kau boleh memaki-maki aku, kau boleh mencak-mencak di lubang sumur mati itu. Tapi kau tidak akan mampu berbuat banyak. Berdebah kau, Rasemi. Kau hanya bisa menang karena curang. Dalam setiap pertarungan, orang boleh menggunakan cara apa saja untuk menang. Yang penting kemenangan, Rakuti. Keluarkan aku dari tempat celaka ini. Dan mari kita bertarung secara ksatria. Rakuti, kau tidak perlu marah-marah. Sebenarnya kita tidak perlu bertarung. Kita sama-sama memiliki kekurangan. Aku melakukan ini kepadamu justru hanya untuk menunjukkan kekuranganmu. Aku tidak bersungguh-sungguh ingin bertarung dengan seorang sahabat. Kalau kita bisa bekerja sama, mengapa hal itu tidak kita lakukan? Kau mau bekerja sama denganku? Ya, kita bisa melakukan apa saja jika kita bersama-sama. Aku yakin, Rakuti, kita bisa menggenggam kekuasaan di seluruh Majapahit ini. Jika kita bersama-sama, kita tidak boleh terlepas satu sama lain. Aku membutuhkan kekuatanmu, sementara kau membutuhkan akal dan penalaranku. Bagaimana, Rakuti? Kau terima tawaranku ini, Keluarkan aku dari tempat celaka ini. Itu soal mudah. Tapi bagaimana dengan tawaranku?
Kau mau berjanji? Cepat keluarkan aku dari sini, Rasemi. Aku tidak senang main lumpur seperti ini. Kau harus berjanji dulu, sahabat. Bagaimana? Atau kau ingin aku menimbuni lubang sumur ini dengan batu? Kau sampai hati melakukannya kepada sahabatmu. Silahkan. Oh, jangan kau ambil hati, Rakuti. Aku hanya main-main. Aku juga membutuhkan seorang sahabat seperti Rakuti. Ya, baiklah, Rakuti. Kau akan segera ku keluarkan dari lubang sumur ini. Dan mari kita bicara di ruangan pendopo. Marilah kita menyusun rencana besar kita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kurang ajar. Lain kali aku harus berhati-hati kepadamu, Rasemi. Kau masih sakit hati. Anggap saja itu sebuah lelucon. Ya, setidak-tidaknya sekarang kau mempunyai pengalaman. Di istana Majapahit nanti, kau tidak bisa hanya mengandalkan kekuatanmu. Kau membutuhkan ini. Otak, perhitungan, siasat, dan tipu muslihat. Kau memang seorang bajingan. Tapi aku senang dengan cara berpikirmu. Dan kukira aku membutuhkan kelebihanmu, Rasemi. Kita saling membutuhkan, Rakuti. Karena kita sama-sama mempunyai kekurangan. Baiklah. Sekarang apa rencanamu? Kukira sekarang sudah tiba saatnya kita meninggalkan desa ini, Rakuti. Kita harus pergi ke kota Raja Majapahit. Dan di sanalah masa depan kita. Di sanalah pintu gerbang kita menuju istana kekuasaan. Apa yang akan kita lakukan di kota Raja Majapahit? Belajar. Belajar? Ya. Belajar apa? Dengar, Rakuti. Istana Majapahit penuh dihuni orang-orang pandai. Bukan hanya pandai dalam hal ulah kanuragan, tapi juga pandai dalam hal bersiasat. Apa yang bisa kita lakukan di tengah orang-orang pandai kecuali belajar? Ya, kita harus belajar dulu. Kita akan terjun di kancah permainan orang-orang pandai. Kita akan melihat semua itu dari dekat. Dan kita akan mengamatinya. Dan setelah itu, kita mengambil sari-sari pelajarannya. Rasemi, rencanamu itu apa tidak terlalu rumit? Tidak terlalu ruwet? Aku pusing mendengarnya. Nanti kau akan memahaminya. Setelah kau melihat permasalahan ini dari dekat, kita memang membutuhkan pengalaman-pengalaman yang berharga, Rakuti. Kekuatanmu itu memang perlu juga diperhitungkan. Ya, mungkin suatu saat akan berguna. Tapi ingat, Rakuti, jangan bertindak ngawur. Sekali salah melangkah, akibatnya akan parah. Di kota Raja Majapahit nanti kita bukan akan berhadapan dengan orang-orang yang jujur dan sederhana jalan pikirannya. Kita juga harus benar-benar berhati-hati untuk menentukan sikap. Aku belum bisa percaya sepenuhnya apa yang kau katakan, Rasemi. Tapi kupikir aku bisa mengikuti rencanamu. Kapan kita akan berangkat? Bagaimana kalau pagi? Pada saat matahari bersinar dengan terang, pada saat langit biru cerah, kita berangkat ke kota Raja Majapahit. Jangan percaya pada sembarangan teman, Rakuti. Kau mempunyai masa depanmu sendiri. Aku sudah lama kenal Rasemi, Bu.
Dia sahabatku sejak kecil. Jadi kau lebih percaya pada sahabatmu itu daripada ibumu? Bukan begitu, Bu. Kumohon Ibu sudi memahami keinginanku, cita-citaku. Aku tidak bisa terus-menerus terkurung di desa Ganding. Aku bisa menjadi berkarat di sini, Bu. Aku ingin maju. Aku ingin meraih sesuatu yang besar. Percayalah, Bu. Suatu saat aku akan kembali ke desa Ganding. Dan aku akan mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga. Sudahlah, Rakuti. Aku tidak mau lagi bicara soal itu. Aku tahu kau tidak mungkin mengurungkan niatmu. Aku tahu aku tidak mungkin mencegah niatmu. Ya, baiklah. Aku sudah semakin tua. Aku tidak mengharapkan terlalu banyak dari anakku. Aku sudah cukup merasa bahagia jika kau bahagia. Ibu. Ibu jangan menangis. Jangan memberatkan langkah-langkahku. Aku ingin berbuat sesuatu yang baik. Aku tidak akan menjadi seorang pencuri atau perampok, Ibu. Aku akan berjalan di jalan yang benar. Jadi, kau akan berangkat besok pagi? Iya, Bu. Aku mohon doa restu Ibu. Rakuti, Ibu. Rakuti, anakku. Matahari bersinar dengan cerah di langit desa Ganding. Orang-orang mulai sibuk bekerja. Rakuti menuntun kudanya di halaman. Nyai Kepet mengikutinya dari belakang. Wajah wanita setengah tua itu menunjukkan rasa kesedihan yang dalam. Sebentar lagi, putra yang dikasihinya akan pergi. Dan barangkali Rakuti akan pergi cukup lama. Kapan kau akan kembali, Rakuti? Ibu tidak usah khawatir. Kota Raja Majapahit tidak terlalu jauh dari Ganding. Hanya membutuhkan 2 hari 2 malam untuk perjalanan. Sewaktu-waktu aku pasti akan pulang untuk menengok ibu. Baiklah, anakku. Berangkatlah. Mudah-mudahan cita-citamu dikabulkan Sang Hyang Widi. Aku berangkat, Bu. Ya, ya! Rakuti, anakku. Baru saja kau pulang dan sekarang kau pergi lagi. Tapi memang demikianlah perilaku setiap anak. Suatu saat dia pasti pergi meninggalkan orang tuanya. Baiklah, aku tidak apa-apa. Aku hanyalah seorang wanita yang mulai lanjut usia. Aku tidak boleh mengekang anak untuk kesenangan-kesenangan pribadiku. Aku harus memberikan kebebasan kepadanya. Baiklah, berangkatlah Rakuti. Doa ibu akan menyertaimu dari desa Ganding. Jadilah anak ibu yang baik. Jadilah seorang laki-laki perkasa. Raihlah cita-citamu. Petiklah cita-citamu sekalipun dia tergantung di atas awan. Ibu merestuimu, Rakuti. Ibu merestui perjuanganmu.
Rakuti memacu kudanya meninggalkan desa kelahirannya. Dia berangkat dengan hati tenang dan nyaman. Dia duduk di atas punggung kudanya sambil menghirup udara pagi yang bersih. Perasaannya bertambah nyaman. Kuda yang ditungganginya melintas dengan cepat, berlari bagaikan terbang di atas jalanan. Sementara Rakuti memegang kendali kuda dengan gagah, matanya memandang lurus ke depan. Bagaimana Rasmi? Kau sudah siap? Kita tidak usah terburu-buru. Apakah kita akan langsung menuju kota Raja Majapahit? Orang-orang tua seringkali mengatakan, kalau kita mempunyai tujuan di dalam perjalanan, janganlah kita mampir-mampir atau belok di tengah jalan. Apakah kau ingin singgah di suatu tempat, Rakuti? Tidak. Aku tidak mempunyai rencana yang lain. Kalau begitu sebaiknya kita segera berangkat, mumpung hari masih pagi. Ya, aku akan berkuda di depan. Rakuti menggebrak kudanya dan binatang itu berlari kencang. Rasmi mengikuti di belakangnya. Dua orang sahabat itu pun berkuda berkejaran di pagi yang cerah. Wajah-wajah mereka memancarkan api semangat. Semangat darah muda yang mudah bergelora. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Menjelang tengah malam, Rakuti dan Rasmi tiba di kota tua Singasari. Karena sudah larut malam, mereka memutuskan untuk menginap. Mereka memperoleh tempat menginap di ruangan pendopo milik seorang warga kota yang sudah lanjut usia. Maaf, Angger berdua ini sebenarnya mau kemana? Kami mau pergi ke kota Raja Majapahit, Pak. Oh, kalau begitu masih membutuhkan 1 hari lagi perjalanan dengan kuda. Iya, begitulah, Pak. Sebenarnya kami ingin terus berkuda, tapi ya, kami terlalu lelah, Pak. Iya, tentu saja. Jangan terlalu dipaksakan. Nanti malah sakit di jalan. Ya, beginilah keadaan kota tua Singasari sekarang. Tidak seperti dulu, zamannya Prabu Ranggawuni. Dulu tempat ini menjadi pusat pemerintahan. Sekarang sudah menjadi kota di bawah Majapahit. Ya, memang begitulah perputaran roda sejarah. Yang dulu pernah mengalami kejayaan, sekarang surut. Yang pernah mengalami kebesaran, sekarang menjadi kecil kembali. Roda sejarah senantiasa berputar, seperti cakra manggilingan. Maaf, Pak. Barangkali Bapak pernah mengalami 2 kali pergantian zaman. Usia saya ini sudah 100 tahun lebih, Nger. Coba kau dengar, Rakuti. Bapak ini usianya sudah 100 tahun lebih. Tapi lihat saja, tubuhnya masih sehat dan kuat. Gerakannya juga masih gesit. Ya, tentu saja. Saya sudah menjadi sangat lamban.
dibandingkan 50 tahun yang silam, Ger. Saya ini pernah mengalami 4 kali pergantian raja. Iya. Pertama, Sang Prabu Ranggawuni. Saya hanya menyaksikan pemerintahan beliau kurang lebih 3 tahun. Setelah beliau mangkat, kemudian digantikan Prabu Kertanegara, Raja Singasari yang terakhir. Iya. Dan setelah itu, saya mengalami pemerintahan Prabu Kertarajasa Jayawardana, Raja Majapahit yang pertama. Dan sekarang ini dilanjutkan oleh putra beliau, Sang Prabu Jayanegara. Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai Raja Majapahit yang sekarang ini, Pak? Saya tidak berani mengutarakannya, Ger. Lagi pula sekarang saya sudah jarang pergi kemana-mana. Barangkali saya sudah jauh ketinggalan zaman. Saya tidak mengikuti perkembangan keadaan lagi, Ger. Tapi konon kabarnya, raja kita yang sekarang ini, ya bagaimana ya? Sepertinya jauh berbeda dengan pendahulunya. Maksud saya, dengan Prabu Kertarajasa Jayawardana. Tapi ya memang susah, Ger. Setiap raja mempunyai pembawaannya masing-masing. Menurut pendapat saya, raja kita sekarang ini tidak becus memerintah rakyatnya. Dia lebih banyak bersenang-senang daripada memperhatikan kehidupan rakyatnya. Shh, jangan keras-keras, Ger. Nanti tidak baik kalau sampai didengarkan orang. Itu perkataan yang sangat berbahaya. Angger berdua bisa tidak akan pernah sampai ke kota Raja Majapahit. Maaf, Pak. Teman saya ini memang kurang bisa mengendalikan diri. Maaf kalau kata-katanya telah mengganggu suasana yang hangat ini. Aku kan ngomong yang sebenarnya, Rasemi. Jayanegara memang raja busuk. Aduh, Ger. Jangan bicara seperti itu, Ger. Tidak baik. Apalagi kalau di kota Raja Majapahit nanti. Jangan sembarangan bicara. Seorang raja mempunyai 1000 mata, 1000 telinga. Angger bisa ditangkap. Dan nasib Angger bisa tidak ketahuan rimbanya. Wah, sudahlah. Ini sudah terlalu malam. Lebih baik Angger istirahat. Saya juga mau istirahat. Selamat malam, Ger. Ya, Selamat malam, Pak. Tuan rumah segera minta diri dan masuk ke ruangan biliknya. Sesaat ruangan pendopo sunyi senyap. Rakuti membaringkan tubuhnya di lantai ruangan yang dilampari papan, sementara Rasemi masih duduk. Rakuti, kau harus memperhatikan peringatan Pak Tua itu. Dia benar, Rakuti. Kalau kau tidak bisa mengendalikan lidahmu, rencana kita akan gagal di tengah jalan. Aku memang suka bicara tanpa tedeng aling-aling. Kau harus belajar menyimpan rahasia, Rakuti. Rahasia hatimu. Sekarang ini kita baru akan terjun ke kancah perjuangan yang rumit dan ruwet. Kita butuh kesabaran. Jangan hanya asal nyeplos saja. Sudahlah. Aku sudah ngantuk. Aku mau tidur. Ya, tidurlah sana, tidur. Lebih baik kau tidur. Dalam keadaan tidur kau tidak akan menjadi berbahaya, Rakuti. Pagi harinya, Rakuti dan Rasemi minta diri. Pemilik rumah yang sudah lanjut usia itu manggut-manggut ketika Rasemi dan Rakuti naik ke punggung kudanya masing-masing. Sebentar kemudian, 2 orang pemuda itu pun sudah berkuda beriring-iringan. Siapa anak-anak muda itu?
Mau apa mereka pergi ke kota Raja Majapahit? Anak-anak muda memang tukang bermimpi. Anak-anak muda lebih senang tidur di awang-awang. Rasemi dan Rakuti memacu kudanya menyusuri kaki gunung Anjasmara. Lepas tengah hari, mereka sudah tiba di desa Casunungkal. Mereka terus berkuda ke arah barat. Mereka menginap lagi semalam di halaman Candi Sorapana. Pagi harinya, baru mereka meneruskan perjalanan menuju kota Raja Majapahit. Hari menjelang sore, ketika Rasemi dan Rakuti memasuki perbatasan kota Raja Majapahit. Rasemi, kau tidak pernah mengatakan bahwa kau mempunyai seorang paman di kota Raja Majapahit. Dia adik ibuku. Dia sudah lama sekali tinggal di kota Raja Majapahit. Apa pekerjaannya? Dia seorang pemahat. Dia seorang ahli membuat barang-barang ukiran dari batu. Dan pamanku ini sudah berpengalaman sekali membuat arca-arca batu. Sekarang dia bekerja di rumah kediaman Pukapasa. Siapa Pukapasa itu? Pukapasa adalah seorang penggawa kerajaan Majapahit dari golongan Arya. Dia mempunyai jabatan Arya Suradiraja. Entah apa tugas dan kewajibannya kepada raja. Aku sendiri tidak tahu. Itu. Pamanmu sudah datang. Waduh, Rasemi. Sekarang kau sudah besar sekali. Sudah menjadi seorang laki-laki. Apakah dia temanmu? Iya, Paman. Dia sahabatku. Namanya Rakuti. Dia berasal dari desa Ganding. Bagus. Lihatlah Rakuti. Iya. Rasemi ini dulu sewaktu masih kecil, sering dibawa-bawa ke kota Raja Majapahit. Ya, waktu itu ibunya masih ada. Tapi sekarang, ya, nasib orang memang tidak bisa diduga. Aku juga sudah mendengar berita tentang ibumu, Rasemi. Aku juga merasa sangat terpukul mendengar berita kematian ibumu. Sekarang kau benar-benar sudah menjadi anak yatim piatu. Kasihan kau, Rasmi. Saya sudah berusaha menerima nasib, Paman. Sekarang saya harus berjuang sendiri untuk menyiapkan masa depan saya. Bagus kalau kau sudah menyadarinya. Terlalu bergantung kepada orang tua juga tidak baik. Setiap anak muda harus mempersiapkan sendiri masa depannya. Lalu apa rencanamu, Rasmi? Apa kalian mempunyai tujuan yang sudah jelas, maka kalian datang ke kota Raja Majapahit? Begini, Paman. Kami datang ke kota Raja Majapahit memang dengan tujuan yang sudah pasti. Kami ingin mengabdi di istana Majapahit. Kami ingin menjadi penggawa kerajaan, Paman. Tunggu dulu. Penggawa kerajaan? Iya. Aku tahu. Kalian ini masih muda. Seorang laki-laki yang masih muda pasti memiliki mimpi-mimpi yang indah. Aku tahu itu. Tapi sayang sekali. Kalian harus mengerti. Tidak gampang menjadi penggawa kerajaan. Kami bersedia mengikuti syarat-syaratnya, Paman. Asal Paman mau membantu kami menjadi perantara. Aku hanya seorang abdi, Rakuti. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kecuali
Kalau kalian ingin belajar menjadi seorang pemahat, aku bisa mengajarinya. Apakah sulit menjadi penggawa kerajaan, Paman? Ya, nah, sekarang begini saja ya. Kalian masih muda. Kalian masih mempunyai kesempatan yang luas untuk belajar, untuk mengembangkan diri. Mengapa kalian tidak masuk pusat pendidikan calon tanda? Pusat pendidikan apa, Paman? Calon tanda. Apakah tanda itu, Paman? Semua bawahan raja, semua aparat kerajaan, mulai dari yang pangkat tinggi sampai ke pangkat paling rendah, pokoknya pegawai-pegawai istana, disebut tanda. Kukira kalian bisa mulai dari yang paling bawah. Ya, tapi karena kalian masih muda, kalian bisa belajar lebih dulu. Di mana kami harus belajar, Paman? Di sebelah barat istana Majapahit ini. Kurang lebih 10 pal jauhnya. Ada sebuah bangunan khusus. Letaknya di desa Sidateka, di kaki Bukit Pangi. Tahu pohon pangi kan? Iya, Paman. Pangi kalau tidak salah, sejenis pohon waru. Iya. Nah, di kaki bukit itulah pemerintah Majapahit mendirikan sebuah pusat pendidikan calon tanda. Dan semua anak-anak muda yang bisa masuk ke pusat pendidikan itu akan dididik, dibina, agar kelak bisa menjadi seorang pangreh praja Wilwatika. Kukira sebaiknya kalian berdua masuk ke pusat pendidikan itu. Maka demikianlah, atas saran pamannya, pagi harinya, Rasmi dan Rakuti berangkat menuju Bukit Pangi. Memang benar, Bukit Pangi letaknya di sebelah barat istana Majapahit, kurang lebih 10 pal jauhnya. Setelah minta diri, Rakuti dan Rasmi memacu kudanya ke Bukit Pangi. Bangunan itu cukup indah di zamannya. Bangunan itu terletak di kaki Bukit Pangi yang berhawa sejuk. Ada sebuah bangunan induk yang paling besar dan terletak tepat di tengah-tengah bangunan yang lain yang lebih kecil. Pusat pendidikan para tanda kerajaan Majapahit dipimpin oleh seorang Brahmana. Namanya Dang Acarya Siwanata. Di pagi yang cerah itu, Dang Acarya Siwanata sedang mengajar murid-muridnya. Sang guru duduk di atas arca batu di pinggir kolam yang banyak ikan hias, sementara para murid duduk mengelilinginya. Saat itu, Dang Acarya Siwanata sedang menerangkan isi bab kitab Kuttara Manawa. Murid-muridku, kitab Kuttara Manawa adalah sumber segala hukum yang berlaku di bumi Majapahit ini. Seorang calon tanda, seorang calon pegawai istana harus memahami isi kitab Kuttara Manawa. Sekarang dengarkan. Aku akan menjelaskannya satu persatu. Bab pertama berisi tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai denda. Setiap orang yang bersalah harus dihukum atau dikenai denda. Nah, peraturan-peraturan mengenai denda itu terdapat di bab pertama kitab Kuttara Manawa ini. Bab kedua
berisi tentang 8 macam golongan pembunuhan yang disebut asta dusta. Kemudian bab ketiga menguraikan tentang perlakuan terhadap hamba, disebut kaula. Bab keempat berisi tentang 8 macam pencurian, disebut asta corah. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Berhenti. Kalian mau kemana, ha? Kami akan melamar menjadi siswa di sini. Kami harus menemui Bapak dan Acarya Siwanata. Itu bukan urusan kami. Tugas kami ialah menjaga pintu gerbang ini. Baiklah. Kalau begitu kapan kami diperkenankan menghadap beliau? Apa kalian membawa surat-surat? Surat? Kami tidak membawa apa-apa. Kami hanya membawa bekal untuk di jalan. Kalau kalian membawa surat pengantar dari seorang pejabat kerajaan yang berpangkat, kalian bisa langsung masuk menemui Bapak Dang Acarya Siwanata. Maafkan, kami tidak membawa surat seperti itu. Kalau begitu, kalian tidak bisa langsung masuk. Kalian tunggu di sini dulu. Kami akan menyampaikan kepada beliau. Jika beliau mengizinkan kalian masuk, kalian baru boleh masuk. Tangan Rakuti sudah gatal melihat 2 orang prajurit jaga yang sombong itu. Tapi dia berusaha untuk menyabarkan dirinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Rakuti dan Rasmi menjadi murid calon tanda? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan